telah melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang memberikan dampak buruk terhadap bangsa Indonesia. Kedua, bahwa rangkaian kebohongan terus dikemas dalam rangka untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Saya optimis Presiden berikutnya akan memproses. Karena dosa Jokowi ini sudah terang benderang, seorang seluruh dunia pun tahu. Tapi kalau presidennya nanti Prabowo, dia tidak mau mengusul, Prabowo saya akan tuntut. Bahwa tuntutan kita itu tadi, yang tadi kan sudah disinggung oleh Pak Sunarko tadi, soal rumah yang diberikan hadiah tadi itu, atau Pak Marwan tadi nyebut ya. Nah itu nanti kita minta supaya tidak diberikan kepada Jokowi, ditahan oleh negara. Kemudian uang pensiunnya sebagai presiden itu juga tidak diberikan. Itu untuk mengganti ya kerugian-kerugian ya yang ditimbulkan oleh kebohongan Jokowi. Kau, hei, kau, ya kau, bajingan. Siapa yang main biadab di Republik ini? Siapa yang main mengkhianat di Republik ini? Baik sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan beberapa kelompok masyarakat yang berupaya untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Dan ada salah satu kelompok yang menamai diri mereka adalah tim advokasi masyarakat anti kebohongan telah melaporkan Presiden Jokowi ke pengadilan. Dan menurut mereka, pihak pengadilan telah menerima laporan mereka dengan nomor register 611. Sehingga menurut mereka inilah kesempatan bagi mereka untuk memintai pertanggungjawaban Presiden Jokowi selama memimpin 10 tahun di Republik ini. Dan di video yang lainnya, mereka optimis bahwa Pak Prabowo akan ya sungguh-sungguh menuaikan setiap janjinya bahwa akan menumpas segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan mereka yakin Pak Prabowo akan memproses hukum laporan mereka terhadap mantan Presiden Jokowi nantinya. Dan jika Pak Prabowo tidak menjalankan hal itu, maka mereka pun akan balik menuntut Presiden Prabowo. Kira-kira seperti apa upaya-upaya yang dilakukan dari kelompok-kelompok ini? Mari kita saksikan video-videonya. Alhamdulillah tadi gugatannya sudah kita sampaikan di Diterima, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian diterima dengan nomor 611. Jadi sudah resmi diterima, tinggal nanti prosesnya kita tunggu dari pihak pengadilan, proses dari formil pengadilan tersebut nantinya. Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang memberikan dampak buruk terhadap bangsa Indonesia. Kedua, bahwa rangkaian kebohongan terus dikemas dalam rangka untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan lebih berbahayanya, rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong dilakukan oleh Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana, dan juga prasarana dari ketatanegaraan. Ketiga, bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi bila dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Oleh karenanya, kami sebagai warga negara yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti kebohongan mengambil sikap tegas dengan mengajukan G30S Jokowi atau gugatan 30 September terhadap Jokowi. 4. Bahwa gugatan tersebut berisi fakta-fakta tentang rangkaian kebohongan Jokowi yang diantaranya: 1. Kebohongan soal komitmen untuk menjabat gubernur DKI selama 1 periode penuh atau 5 tahun tidak akan menjadi kutu loncat. Kedua, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK. Ketiga, kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri atau asing. Keempat, kebohongan akan melakukan swasembada pangan. Kelima, kebohongan tidak akan menggunakan APBN
untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Yang keenam, kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi dan rangkaian kebohongan Jokowi lainnya. Kelima, bahwa telah nyata semua pernyataan Jokowi tersebut hanyalah merupakan kebohongan, sehingga dalam petitum gugatan yang kami mintakan diantaranya: 1. Menghukum Jokowi untuk membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2024 atau selama Jokowi menjabat sebagai presiden, untuk disetorkan kepada kas negara. Kedua, memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi. Ketiga, memerintahkan kepada negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Keenam, Luar biasa. walaupun gugatan yang kami ajukan tidak sebanding dengan kerusakan dan kerugian negara akibat rangkaian kebohongan Jokowi, akan tetapi langkah konkret kami ini kami lakukan untuk mengingatkan kepada para penguasa yang akan datang dan seluruh pemangku kebijakan yang berlaku di Republik ini untuk supaya jujur dalam mengemban amanat rakyat, dalam mengemban amanat rakyat seluruh Indonesia yang dibebankan kepada mereka. Demikian press release ini kami sampaikan semata-mata guna terciptanya keadilan dan membersihkan sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jakarta, 30 September 2024. Atas nama para penggugat: 1. Habib Rizik Syihab. 2. Majen TNI Purnawirawan Sunarko MD. 3. Eko Santoyo SHMH. 4. Saudara Edi Mulyadi. 5. Dr. Andes Haji Muhammad Mursalim R. 6. Bapak Marwan Batubara. 7. Munarman Sarjana Hukum. Demikian tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK diwakili oleh saya Aziz Yanuar, Ahmad Ardiansah, Wisnu Rakadita, Hujatul Baihaqi, Dwi Heriadi, Reynaldi Saputra, Muhammad Haredi Nasution, Heri Arianto, An-Nur Kumar, Dede Agung Wardana, Sumadi Atmaja, dan Diving Safni Esa. Demikian rilis yang saya sampaikan. Kami akan distribusikan kemudian rilis ini untuk kemudian bisa disebarluaskan dan disampaikan kepada masyarakat. Saya optimis presiden berikutnya akan memproses, karena dosa Jokowi ini sudah terang benderang, seorang seluruh dunia pun tahu. Tapi kalau presidennya nanti Prabowo, dia tidak mau mengusung Prabowo, saya akan tuntut. Kamu siapa? Kemarin dia dalam satu pidato mengatakan dia akan bersihkan korupsi di negeri ini. Kalau dia lari sampai ke benua Antartika sana, akan gua kejar katanya. Wah, Nah itu luar biasa. itu. Kalau nanti dia jadi presiden nggak dikerjakan, itu sebagai bahan. Karena dia udah berjanji kepada rakyat, saya akan bersihkan korupsi. Kalaupun mereka yang korupsi itu lari sampai benua Antartika, saya akan kejar, kirim pasukan khusus. Dia bilang kan, betul. Nah ini bahan juga untuk menuntut dia kalau jadi presiden. Terima kasih. Bahwa tuntutan kita itu tadi, yang tadi kan sudah disinggung oleh Pak Sunarko tadi, soal rumah yang diberikan hadiah tadi itu, atau Pak Marwan tadi nyebut ya. Nah itu nanti kita minta supaya tidak diberikan kepada Jokowi, ditahan oleh negara. Kemudian uang pensiunnya sebagai presiden itu juga tidak diberikan. Itu untuk mengganti ya kerugian-kerugian ya yang ditimbulkan oleh kebohongan Jokowi. Kan utang yang ditimbulkan oleh Jokowi ini sampai dengan hari ini itu lebih kurang 5.700 triliunan. Mulai dari 2015 lah katakanlah, kalau 2014 kan itu pemerintahan lama. 2015 sampai dengan 2024 ini hari ini itu sekitar 5.600 atau 5.700 triliun. Nah, dia yang harus ganti itu karena itu bukan tanggung jawab negara. Karena dia yang melakukan itu dengan ambisi-ambisi proyek-proyek pribadinya dia, ya. Belum lagi yang dia melakukan korupsi di dalam di dalam hutang luar negeri itu, ya, melalui proyek-proyek strategis nasionalnya itu. Nah, tapi jadi itu bukan yang kita inginkan itu supaya
beban hutang yang 5.700 atau 5.600 itu dibayar oleh Jokowi, bukan oleh rakyat Indonesia. Sebab kalau itu dibebankan kepada rakyat Indonesia, ya, padahal itu adalah untuk memenuhi ambisi Jokowi semata, maka di mana hubungan hukumnya antara kita penggugat ini dengan kerugian itu? Ya, kalau itu dibiarkan harus dibayar oleh rakyat, kita ini kurang bayar lewat proses pajak. Lama itu sampai anak cucu kita itu masih terus bayar itu, ya. Nah, kita mau cut off itu hutang supaya Jokowi yang tanggung jawab beserta anak cucunya. Karena secara perdata utang itu tanggung jawab bisa diturunkan, itu diwariskan itu. Jadi dia yang harus tanggung jawab, jangan bebannya kepada rakyat Indonesia. Itu yang kita mau. Jadi ini untuk membuka pikiran gugatan ini gugatannya untuk justru menolong rakyat Indonesia supaya tidak dibebani oleh utang Jokowi itu. Supaya yang bayar utang itu adalah Jokowi. Diambil dari mana? Dari tuh rumahnya salah satu yang mau hadiah untuk pensiunnya dia. Kemudian uang pensiunnya dia. Kalau kurang itu, maka harta-harta yang Jokowi yang dilaporkan waktu dia menjabat gubernur, kemudian 23 miliar. Kemudian waktu dia daftar Pilpres 26 miliar, nambah 3 miliar tuh, padahal baru 2 tahun menjabat gubernur itu, Pak. Nah, itu nanti disita juga harta-harta itu untuk keperluan membayar utang itu, yang 5.700 triliun itu. Dan adil. Buat Bapak Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan dilantik menjadi Presiden RI, pesan saya, Pak, tangkap dan adili orang-orang yang ada di dalam VT ini. Betul. Karena mereka sudah terlalu sering membuat gaduh di dalam masyarakat. Indonesia tidak butuh orang-orang semacam ini. Dan Indonesia bisa maju tanpa orang-orang semacam ini. Utang yang dilakukan oleh Jokowi itu dibebankan kepada Jokowi, bukan kepada... Lucu ya. Jokowi sebagai presiden, utang ke luar negeri itu bukan untuk pribadi, tapi untuk bangun kereta cepat. Dan yang menikmati bukan keluarga Jokowi, semua rakyat. Bukan keluarga Jokowi saja, tapi rakyat. Khususnya mungkin warga Bandung ya, Jakarta Bandung gitu kan. Nah, kenapa sekarang rame-rame suruh Jokowi bayar utang? Terus apa Jokowi ngelarang gitu? Ngelarang orang Bandung, orang Jakarta gitu naik keretanya nggak boleh, jangan-jangan ini punya gua gitu. Aduh, ini kadang-kadang bingung juga. Enggak, bukan itu Jokowi utang bukan buat Jokowi, bukan. Aduh. Iya. Ini gerombolan. Di sini hadir tokoh-tokoh nasional, kami emak-emak ya, dalam acara silaturahmi dan diskusi kebangsaan. Tiba-tiba hadir segerombolan para para preman-preman yang pakai baju hitam semua, lalu di sini langsung ngamuk. Semuanya ini alat-alat kita hari ini pada dipatah-patahin nih. Ya, kemudian layar-layar ini pada dicabut. Jadi pertanyaan saya, mana bapak-bapak aparat kepolisian? Kenapa bisa para preman-preman itu masuk ke ruangan ini? Ini acara ini bukan acara ilegal ya. Acara diskusi kebangsaan, berkumpul tokoh-tokoh yang ingin membuat perubahan untuk bangsa ini. Ada kami emak-emak juga. Jadi preman-preman itu di depan kami mematahkan, ngamuk-ngamuk semua meja-meja. Ini dipukul-pukul. Polisi sampai detik ini, sampai saya bicara ini, nggak ada yang masuk satupun ke ruangan ini untuk bertanya ataupun mengamankan. Ngapain jadi mengamankan? kami minta perwakilan dari emak-emak, kami minta kepada Bapak Kapolri, tolong tindak lanjuti perlakuan para preman-preman yang masuk di dalam diskusi kami hari ini. Jika tidak, maka kami hari ini pun kami akan bergerak ke Polda untuk meminta pertanggungjawaban atas insiden pada hari ini. Terima kasih. Dan juga kepada Bapak Jokowi. Kau, hei, kau, ya kau. Preman ya. Kau bajingan. Siapa yang main biadab begini? Siapa yang main pengkhianat?
Oh. Sekali lagi saya akan mati-matian di Republik ini. Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Waktu tinggal sedikit. Lawak tuh. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini sekarang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Provokasinya ini luar biasa ya. Biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Lalu harus Dia apa? tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau sholat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa melepas Aneh-aneh orang-orang. tebusan dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke? Provokasi apa lagi ini? Tetap semangat Fitnah. bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Dan hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Setuju? Buat semua rekan-rekan yang hadir di sini, ingat undangan terbuka kami sampaikan tanggal 14 Oktober kita akan bikin jauh lebih besar. Setuju? Berapa juta orang? Saya minta semua kawan-kawan yang hadir di sini jadi panitia bersama. Kita cari tempat yang paling besar, kita undang simpul-simpul gerakan perjuangan keadilan. Tanggal 14 Oktober. Tanggal. Kemudian pada tanggal 14 Oktober, tanggal 28 seluruh pribadi dan kelompok yang mendukung gerakan menandingi Jokowi hadir di KPK. Mau nggak? Jadi tanggal 28 kami akan bersama Pak Amin Rais, Pak Narko, seluruh tokoh-tokoh Orang yang sama. hadir pada pagi hari. Nanti kita tentukan jam 10 untuk meminta Jokowi diadili. Tanggal 28 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, semua yang hadir di sini adalah inisiator, adalah panitia, adalah penyelenggara acara. Maka pada tanggal 14 Oktober seluruh yang hadir adalah panitia, inisiator acara untuk menunjukkan kalau saya sebut Jokowi, Anda tidak adili. Jokowi! 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 Melawak ya. Para hadirin yang kami hormati, sebelum ditutup acara ini kita akan mempersilakan para tokoh untuk Foto maju bersama. ke depan untuk berfoto bersama. Kami persilakan kepada para tokoh untuk maju ke depan. Setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Ada saja. Ngawur sekali. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20 mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan
berikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Para pendukung istana, para pendukung Mulyono yang masih tersisa waktu 20 hari ini untuk berhenti membuat keonaran, mengganggu kegiatan-kegiatan konsolidasi warga negara. Jika ada dari kalian coba-coba melakukan mobilisasi, tidak akan ragu untuk menghadapi kalian di lapangan. Kami telah mengganggu seluruh simpul-simpul untuk menjaga kelangsungan acara 1 Oktober yang insya Allah dihadiri oleh para tokoh dan para pejuang. Faisal Al-Kafirun, Faisal Al-Sergapi, Al-Kadruni, Al-Yamani, provokator anak PKI, bacot lo, Mulyono. Memangnya kenapa dengan rakyat Mulyono? Kami bangga menjadi rakyat Mulyono. Paham nggak lo? Kami rakyat Mulyono. Kenapa? Kalau kami bergerak, lu mau kemana? Mau lari kemana kalau nggak pulang ke Yaman? Nggak usah banyak bacot, ya? Nggak usah banyak bacot. Kalau lu berani, lawan gue sendiri. Mau saya injek-injek mulut lu. Paham? Mau saya injek-injek di lumpur mulut lu itu. Lu itu didikan Belanda. Lu itu anak turunan PKI. Wah. Lu itu Al-Kadruni yang suka bikin provokator di negeri ini, bikin kerusuhan. Nggak ada kelompok kalian itu, negeri ini aman, adem, ayem, tentram. Paham nggak? Nggak usah sok pahlawan di negeri ini. Kau mau turunkan massa dari mana? Memangnya kau punya kekuatan apa di negeri ini? Woi, kalau nggak ada jongos orang asli Indonesia yang kamu peralat, yang masih jadi jongos di negeri ini itu orang belum sadar siapa diri kalian itu sebenarnya. Oi, pemegang kunci surga, Al-Kadruni, Al-PKI, asuk kamu itu. Wah. Ayo, di mana kamu mau ketemu saya? Lawan saya, nggak usah lawan rakyat Mulyono yang lain, lawan saya sendiri. Mau saya injak-injak kamu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat. Dan saya melihat, waktu selesai saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit, dan di situ ada polisi. Kok dibagi-bagikan duit? Saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok, kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini, atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Ya. Makanya saya bilang, Faisal, kalau udah klop itu, maka saya bersedia mengundang. Karena terus terang, kemarin saya kecewa sekali di Kemang, karena ternyata hotelnya itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya yang perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian, Bung Rafli, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu,
supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruang ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Wow. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran yang hukum sama seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20 mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Ya, kalau mau melihat nasionalis sejati, lihatlah sosok ini, Antoni Budiawan. Silakan. Terima kasih, Bung Refli. Tepuk tangan dong. Momentum yang kita tunggu-tunggu akhirnya akan datang 20 Oktober. Kita tunggu terlalu lama. Seharusnya Jokowi sudah harus diberhentikan dalam masa jabatannya, sudah harus dimaksulkan sejak lama. Karena Jokowi melanggar peraturan perundang-undangan sangat banyak sekali. Bukan karena keterbatasan bukti bahwa Jokowi tidak dimaksulkan, tetapi karena Jokowi melakukan kekuasaannya. Dengan itu, maka dia masih dilindungi. Tetapi 20 Oktober setelah Jokowi lengser, setelah Jokowi menjadi masyarakat sipil lagi, maka seluruh rakyat Indonesia jangan sampai terlena dan harus meminta pertanggungjawaban dari Jokowi atas tindakan-tindakannya yang sewenang-wenang. Di masa Jokowi, ketika penerimaan negara naik 600 triliun pada tahun 2022, rakyat Indonesia dibebankan dengan kenaikan pajak PPN dari 10% menjadi 11%, dengan kenaikan harga BBM, Pertalite dan biosolar, dengan alasan bahwa subsidi BBM sudah sangat besar sekali, yang ternyata adalah pembohongan besar. Ini adalah suatu penipuan yang sangat besar sekali dari Jokowi. Oleh karena itu, kita berharap bahwa 20 Oktober setelahnya, maka kita harus mengadili Jokowi. Kita harus minta pertanggungjawabannya agar semua tindakannya dapat diadili. Yang benar akan menjadi benar dan membela rakyat. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan perjuangan dari beberapa kelompok yang menginginkan untuk Presiden Jokowi segera diadili. Dan hal ini mereka sepakati dan juga bersama-sama dengan beberapa simpul kelompok lainnya untuk bisa bersama-sama membawa Presiden Jokowi ke meja hijau atau ke pengadilan. Karena menurut mereka selama 10 tahun memimpin ini, Presiden Jokowi banyak melakukan kesalahan ataupun kebohongan. Menurut sahabat sekalian, apakah benar seperti yang mereka katakan? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. There's nobody